Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi dangdut populer Lesti Kejora resmi dilaporkan ke pihak berwajib oleh Yoni Dores, seorang pencipta lagu legendaris Indonesia. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 atas dugaan pelanggaran hak cipta sejumlah lagu ciptaan Yoni Dores. Dalam laporannya, Yoni Dores melalui kuasa hukumnya mengklaim bahwa Lesti telah mengcover dan mengunggah beberapa lagu ciptaannya ke platform YouTube tanpa izin resmi sejak tahun 2018. Lagu-lagu yang dipermasalahkan antara lain Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, dan Buaya Buntung. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pihak kepolisian mengkonfirmasi telah menerima laporan tersebut dan kini tengah mendalami kasusnya. Beberapa barang bukti telah dikumpulkan, termasuk rekaman video dalam flash disk, surat pernyataan dari pemegang hak cipta, serta bukti unggahan di media digital. Berdasarkan regulasi yang berlaku, jika terbukti bersalah, Lesti Kejora terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Lesti, Sadrah Seskoadi, meminta publik untuk tidak buru-buru menyimpulkan apapun. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari laporan tersebut dan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mohon semua pihak untuk tidak berspekulasi dan membiarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai prosedur, ujarnya. Kasus ini pun menjadi perhatian publik mengingat nama besar Lesti di industri musik dangdut. Di tengah karirnya yang sedang bersinar, dugaan pelanggaran hak cipta ini tentu menjadi cobaan tersendiri. Sementara itu, Yoni Dores menegaskan bahwa laporan ini dilayangkan demi menghargai hak moral dan ekonomi pencipta lagu yang karyanya telah dimanfaatkan tanpa izin. Hingga kini proses penyelidikan masih terus berlangsung di kepolisian. Apakah kasus ini akan berakhir damai atau berlanjut ke meja hijau? Publik tentu menunggu kelanjutannya dengan penuh perhatian. Di tengah perhatian publik yang terus memanas, berbagai pihak mulai ikut angkat bicara. Para pengamat musik dan pegiat hak cipta menilai kasus ini sebagai contoh nyata dari pentingnya edukasi terhadap perlindungan karya seni di era digital. Apalagi banyak musisi yang tanpa sadar melanggar aturan karena menganggap platform seperti YouTube sebagai ruang bebas tanpa batas hukum. Yoni Dores sendiri menyatakan tidak berniat menjatuhkan karir Lesti, namun ia merasa perlu memberikan efek jerah demi menegakkan prinsip keadilan bagi para pencipta lagu. Ini bukan soal benci atau ingin menjatuhkan, saya hanya ingin karya saya dihargai. Kami hidup dari ciptaan kami, ujar Yoni dalam salah satu wawancara media. Sementara itu, dukungan terhadap Lesti pun mulai mengalir dari para penggemar dan rekan sesama artis. Mereka menyayangkan mengapa masalah ini tidak diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, mengingat Lesti dikenal sebagai pribadi yang terbuka dan komunikatif. Bahkan beberapa netizen mulai mempertanyakan apakah tindakan hukum ini memang langkah terakhir atau masih ada ruang mediasi di antara kedua pihak. Lesti yang selama ini dikenal melalui penampilan profesional dan suara merdunya, kini menghadapi ujian besar dalam karirnya. Di balik sorotan kamera dan panggung megah, ia harus menata langkah untuk menghadapi proses hukum dengan kepala tegak. Beberapa jadwal manggung dan kontrak kerja pun kabarnya sedang dievaluasi, mengingat situasi hukum yang bisa berdampak pada citra publik. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan akan bekerja secara objektif dan transparan. Semua pihak akan dipanggil sesuai prosedur, termasuk saksi ahli bidang hak cipta. Bila proses mediasi atau klarifikasi tidak membuahkan hasil, bukan tidak mungkin kasus ini akan berlanjut ke pengadilan. Kini pertanyaan besar yang menggantung di benak publik adalah, apakah Lesti akan memilih jalan damai, meminta maaf dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, atau justru siap membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di hadapan hukum? Yang pasti, kasus ini menjadi pengingat keras bahwa dunia digital bukanlah wilayah tanpa batas hukum. Setiap karya cipta memiliki nilai dan harus dihormati. Dan bagi para musisi, selebriti hingga konten kreator, penting untuk selalu memastikan legalitas setiap materi yang digunakan. Publik menanti langkah berikutnya, sambil berharap kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan tanpa merusak reputasi atau menjatuhkan siapapun. Meski suasana semakin memanas, sejumlah pihak mulai menyarankan jalan damai.
Beberapa tokoh musik senior bahkan disebut tengah mencoba menjembatani komunikasi antara Lesti dan Yoni Dores. Tujuannya bukan untuk menghindari hukum, tetapi mencari solusi yang adil dan tetap menjunjung etika antar seniman. Sementara itu, pengacara Lesti, Sadra Seskoadi, menyampaikan bahwa kliennya siap memberikan klarifikasi penuh kepada penyidik. Ia menegaskan, hingga saat ini, Lesti belum menerima somasi resmi dari pihak Yoni sebelum laporan polisi diajukan. Kalau memang ada itikat baik dari awal, kita sangat terbuka untuk duduk bersama. Tapi jangan sampai seolah-olah langsung divonis bersalah, ujar Sadrah dalam konferensi pers yang digelar terbatas. Di tengah polemik ini, channel YouTube resmi Lesti Kejora mulai menonaktifkan atau menyembunyikan beberapa video cover lagu yang diduga menjadi sumber masalah. Tindakan ini diduga sebagai langkah preventif agar tak memperkeruh suasana. Tim manajemen Lesti pun mengaku sedang melakukan audit internal terhadap semua konten digital yang pernah dirilis, terutama yang melibatkan lagu pihak ketiga. Tak hanya itu, para penggemar Lesti yang tergabung dalam komunitas Lesti Lovers ikut menggalang dukungan di media sosial dengan tagar #SaveLesti dan #karya untuk semua. Mereka menyoroti pentingnya edukasi soal perizinan lagu, bukan hanya kepada penyanyi tapi juga platform digital yang menampung karya tersebut. Sebagian dari mereka bahkan mengajak masyarakat untuk tetap mendukung Lesti tanpa mengabaikan pentingnya menghargai hak cipta. Di sisi lain, beberapa pengamat hukum mengingatkan bahwa UU Hak Cipta di Indonesia bersifat tegas. Tidak adanya izin resmi secara tertulis tetap bisa dianggap pelanggaran, meskipun tidak ada niat komersial dari sang pelaku. Mereka menyarankan semua pihak untuk berhati-hati, terlebih bagi artis yang karya-karyanya dipublikasikan secara terbuka dan luas. Kini, baik Lesti maupun Yoni berada di posisi yang sama-sama diawasi publik. Langkah keduanya akan menentukan arah penyelesaian kasus ini. Apakah akan memilih jalur hukum yang panjang atau menjadikan momen ini sebagai pembelajaran berharga dan memilih jalur damai? Jika tak ada kesepakatan damai, bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi preseden hukum penting bagi industri musik digital di Indonesia. Sebuah momen yang mengajarkan bahwa di balik panggung hiburan ada aturan yang tetap harus ditaati demi keadilan dan penghargaan terhadap karya cipta. Dan untuk Lesti Kejora, ini bisa jadi bukan hanya cobaan, melainkan titik balik untuk menunjukkan kedewasaan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika profesi sebagai seorang artis besar.